Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen ya. Hari ini yang sudah hadir. Ya, betul. Jadi, ada aspek perkembangan anak yang harus dituntaskan saat di PAUD. Jadi, ada aspek perkembangan anak yang harus dituntaskan, harus tuntas di jenjang PAUD. Entah itu PAUD formal, non formal atau informal. Ya, terserah. Tetapi harus dituntaskan, yaitu aspek perkembangan apa? Yang pertama adalah aspek perkembangan fisik motorik. Nggak mungkin kan di SD nanti anak kita bisa jalan-jalan, lari-lari seperti saat di TK atau di kelompok bermain? Iya nggak? Ya. Nggak mungkin, karena kalau di sekolah dasar anak-anak kita akan dituntut untuk lebih banyak duduknya, menyimak apa yang disampaikan gurunya. Iya nggak? Iya. Yang disuruh fokus anaknya. Iya, betul. Nah, kemudian yang kedua adalah aspek perkembangan sosial emosi yang saat ini kita bahas. Iya enggak? Belum ya? Nah, di sosial emosi ini harus tuntas juga. Kenapa? Nggak mungkin kan di sekolah dasar itu anak kita akan kita tungguin seperti waktu masih di TK atau di kelompok bermain. Iya tidak, Bu? Oh iya. Makanya kematangan fisik motorik dan sosial emosi itu sangat penting sekali dalam rangka kesiapan anak masuk sekolah dasar. Mungkin kebanyakan anak-anak kita itu secara kognitif akan siap meskipun usianya masih 6 tahun kurang atau 6 tahun pas. Tetapi untuk hal aspek perkembangan fisik motorik dan sosial emosi belum tentu. Apalagi anak laki-laki. Ya, anak laki-laki dengan usia yang sama dengan anak perempuan, kedewasaannya pasti berbeda. Coba Ibu amati, bener nggak? Betul, Bu. Iya. Iya. Di masa sekarang sudah, misalnya di antara anda ini ada yang punya pasangan suami atau putranya ibu, putra anda yang usianya sama dengan putra tetangganya ibu, tapi beda jenis kelamin, satunya perempuan, satu laki-laki, usianya sama, pasti kedewasaannya itu berbeda. Yang perempuan lebih bisa dibilangin, lebih bisa diatur gitu. Kalau laki-laki lebih ekspresif gitu. Ya. Selain Emosinya didahulukan. iya, kalau laki-laki begitu. Ya. Nah, makanya itu kenapa sih ketika masuk sekolah dasar aspek ini harus tuntas. Aspek ini harus tuntas. Nah, sekarang kita kembali ke materi kita. Sebagai bentuk kepribadian dan penilaian anak terhadap dirinya, ini terkait dengan citra diri. Terkait dengan apa, Bu? Citra diri. Apa itu citra diri? Citra diri itu ciri khas anak itu, ya toh? Iya, jadi citra diri itu terkait dengan masalah harga diri kita gitu, Bu, ego kita gitu. Salah satu contoh begini, ini terkait dengan pola asuh ya, terkait dengan pola asuh orang tua. Ketika orang tua itu sering
berkata-kata tidak baik kepada anak. Misalnya anak kita tuh memang bikin gemes di hati kita, Bu. Ada nggak yang punya anak begitu? Iya kan, saya aja juga gemes sama anak saya itu. Kadang-kadang kita itu keceplosan loh Bu, saking pegelnya ya. Ayo bangun, sudah subuh, katanya mau sholat subuh. Sebentar, bentar lagi gitu Bu. Sampai mataharinya tergelincir, sampai terang benderang akhirnya. Itu contohnya. Akhirnya kita karena kesel sampai mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati anak dengan salah satu contoh ucapan, "Wah ini malesnya," gitu. Pernah nggak gitu Bu? Pernah. Ayo ngaku. Saya. Iya, saya juga pernah begitu. Nggak cuman Anda saja, saya juga. Tuh, wih ini kok nakal ya gitu. Lupa Bu bicara yang begitu, padahal seharusnya tidak begitu. Kalau kita bilang, wih ini kok nakal sih gitu, nanti dia akan mencitrakan dirinya itu, oh aku nakal, oh aku males, oh aku ini nggak baik, gitu terus Bu citra dirinya. Jadi dia mencitrakan dirinya itu wis gak bener gitu Bu, karena dia merasa kecewa dengan kita, marah dengan kita, protes dengan kita, akhirnya dia semakin males gitu Bu. Atau kita pernah jadi korbannya Bu? Jenengan pernah jadi korbannya? Apa Bu? Waktu masih sekolah dulu, pernah dimarahin ibunya karena ibunya gemes gitu, akhirnya dimarahin gitu. Kalau dimarahin ibu setiap hari Bu. Iya, begitu ya Bu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh kenapa emosi itu memiliki fungsi sebagai bentuk kepribadian dan penilaian anak terhadap dirinya. Makanya perlu kita bantu mereka untuk menemukan jati dirinya Bu. Citra dirinya itu yang bagaimana. Misalnya kita sampaikan kepada anak kita, aduh anak solih, anaknya ibu yang solih, yang solihah, pinter ya, tadi udah bantuin ibu mengambilkan sapu, tadi sudah membantu ibu membersihkan tempat tidur, meskipun kenyataannya semakin berantakan, tetapi dia sudah ada usaha untuk membantu membersihkan rumah, membersihkan tempat tidur, dan lain sebagainya. Cuci piring mungkin, meskipun masih kotor, menurut kita masih banyak minyak-minyaknya gitu, tetapi dia sudah mau melakukan gitu Bu. Nah, itu tinggal kita nanti mendampingi lagi untuk disampaikan cuci piring yang baik dan benar itu seperti apa sesuai tahapan usianya. Gitu ya Bu. Jadi yang kedua, sebagai bentuk kepribadian dan penilaian anak terhadap dirinya. Ini terkait dengan citra diri anak. Kemudian yang ketiga, sebagai bentuk tingkah laku yang dapat diterima lingkungannya. Nah, ini contohnya apa? Contohnya, misalnya ibu satu kelas ini kan 20 orang. Tiba-tiba ada mahasiswa dari pokjar lain yang gabung di kelas panjenengan. Supaya orang baru tadi itu diterima di lingkungan Anda itu harus bagaimana? Misalnya, wah, aku kan teman-temanku pakai kerudung semua, aku mau nggak pakai kerudung. Semuanya kan pakai baju gamis-gamis, aku mau pakai bikini. Itu dia justru akan melakukan kebalikan dari yang dilakukan
di sekitar rumahnya. Gitu. Itu malah akan diterima nggak Bu? Begitu tuh. Nggak diterima ya. Yang ada malah diapakan Bu? Dijulit. Digibah ya? Malah dibuat enggak. Iya, dibuat gibah. Nah, ketika Ibu mendapati hal-hal semacam itu, sikap Ibu bagaimana? Apakah mengingatkan dia atau justru tetap digibah aja seperti Bu Tejo gitu? Gitu ya? Sepakat ya bahwa Anda akan tidak menyukai tingkah laku yang tidak sama atau berlawanan dengan lingkungan Anda. Setuju ya? Berikutnya adalah sebagai pembentuk kebiasaan. Kalau anak kita Bu, setiap menginginkan sesuatu, dia selalu menangis, teriak, marah gitu. Apakah Ibu akan biarkan hal itu terjadi? Iya. Ada yang jawab iya? Ibu Saada tadi bilang iya. Marah lalu diberi penjelasan yang benar gitu loh Bu maksudnya. Oh gitu. Contohnya gimana Bu? Kenapa Bu? Contohnya bagaimana? Seumpama anak itu minta sesuatu terus lalu dia nangis sampai kayak kecil gitu, kita biarkan dulu, tapi kita pantau, tetap kita pantau, tapi kita tunggu sampai dia reda, baru kita kasih pengertian. Seumpama nanti kalau orang tuanya nggak ada uang atau gimana, kan kita juga nggak mungkin langsung memberikan apa yang anak itu inginkan gitu loh Bu. Tapi memang harus dibiarkan gitu ya, dibiarkan dulu sampai dia capek sendiri gitu. Iya, itu Bu, agar bisa mengendalikan emosi. Iya gitu. Itu efektif nggak sudah dilakukan? Efektif nggak kalau pengalamannya Ibu? Adik saya bisa Bu, tapi nggak tahu kalau yang lain. Bisanya itu sampai berapa lama? Terus akhirnya dia bisa mengerti, maksudnya dikasih penjelasan kalau kayak gini tuh, dikasih penjelasan kalau meminta itu harus juga lihat apa ya, nggak harus selalu apa yang dia minta itu bisa langsung kesampaian gitu loh Bu. Artinya yang pada saat dia menangis untuk menginginkan sesuatu agar tercapai keinginannya itu dengan cara menangis dan dibiarkan, apakah itu efektif? Ya nggak efektif tapi apa ya? Tetap dilakukan. Iya dilakukan, tapi kayak juga diberi arahan, juga dipantau gitu loh Bu. Kayak misalkan apa diarahkan ke mungkin ke makanan yang lain atau mainan yang lain gitu loh Bu. Oh gitu. Jadi dialihkan perhatiannya. Tadi Ibu bilangnya dibiarkan nangis sampai capek gitu. Maksudnya itu agar dia tuh apa ya? Diamalkan anunya, kekesalannya. Mengeluarkan kesalahannya dulu, lalu diberi pengertian, terus diarahkan ke barang yang lain yang lebih apa ya? Kan kadang anak itu memberi barang ya hanya ikut-ikut aja gitu loh Bu. Nggak sesuai apa yang dia mau, cuma ikut-ikut temannya aja gitu. Keinginan ya. Ya, ada pendapat lainnya? Ini 837578732 ini banyak andeng-andengnya, ini cantik banget. Ini siapa ya? Kok kayaknya ngantuk banget. Iya, itu memang cantik banget. Enggak, Bu. Ayo Mbak, apa Mbak? Pendapat Anda bagaimana? Ayu Putri Prastiwi bisa membantu?
Ayu Putri Prastiwi. Iya, Bu. Ya, silahkan. Itu yang banyak andeng-andengnya ngantuk banget sampai gak nyambung itu diajak ngobrol. Nyambung, Bu. Nyambung, Bu. Tetap hari ngomong, Bu. Aduh. Coba tadi Bu Chandra, coba Bu Chandra tanya apa sama Anda? Siapa, Bu? Saya apa Ira, Bu? Ira dulu. Itu loh Bu, masalah anak yang meminta sesuatu nangis tadi kan. Gimana? Ya kalau menurut saya ya saat dia meminta sesuatu kan harus, kalau sampai nangis ya saya alihkan dengan yang lain kan, karena ada yang minta sesuatu yang ikut-ikutan. Kadang orang tuanya tidak mampu anak angan atau apa, jadi saya alihkan untuk ke yang lain. Ya, artinya pertanyaan saya, anak ini memperlihatkan, menunjukkan perilaku menangis terus-menerus dan dibiarkan oleh kita. Itu sepakat nggak Anda? Tidak, Bunda. Tidak. Jadi sebaiknya bagaimana ketika anak ini menangis agar tercapai keinginannya? Kita kasih pengertian dulu, kita alihkan dengan yang lain. Umpama Langsung ya, langsung kita alihkan perhatiannya dia gitu. Putus-putus. Langsung ya kita alihkan perhatiannya. Ya kita kasih pemberitahuan dulu, Bu. Kadang kan anak yang masih otot gitu nangis, minta itu tetap gitu loh, Bunda. Jadi kita kasih perhatian pelan-pelan. Kenapa tidak dengan cara 1 kegiatan belajar 2 dan kegiatan belajar 3? Di kegiatan belajar 1 kita akan belajar tentang apa itu perkembangan emosi. Kegiatan belajar 2 apa itu perkembangan sosial. Dan kegiatan belajar 3 perkembangan karakter pada anak usia taman kanak-kanak. Dan sampai di sini saya ingin bertanya kepada Anda, entah siapa yang bisa menjawab, apa sih definisi dari perkembangan emosi? Silahkan. Siapa yang bisa menjawab? Perasaan yang ada dalam diri kita. Sebutkan nama dulu ya. Norko Mariah ya? Iya, Bu, saya Ya, silahkan Mbak. mencoba untuk menjawab, Bu. Ya, Untuk perkembangan emosi itu perasaan yang ada dalam diri kita sendiri. perasaan yang ada di dalam diri kita sendiri. Sudah itu aja? Nah, yang dimiliki kita sendiri sudah, dan orang lain pun juga memiliki perasaan emosi tersebut. Nah, itu menurut pendapatnya siapa, Mbak? Apa, Bu? Mengutip pendapatnya siapa? Itu pengertian saya sendiri, karena kan saya kan juga pembina pramuka, Bu. Ya, di pembina pramuka itu ada surat SKU tentang emosi anak-anak itu sendiri, pengertian emosi. Jadi emosi itu bukan hanya marah saja ternyata, tetapi senang itu juga emosi. Sepengetahuan saya selama ini, sebelum tahu pengertian emosi itu cuma marah. Oh, ini emosian ini ya. Saya tahu hanya marah, emosi. Ternyata
kata Bunda. Iya. Bagus sekali, tepuk tangan buat Nur Komariah ya. Makasih Bunda. Mar Atus minta tolong kamera dinyalakan ya. Untuk yang berikutnya, tadi Nur Komariah itu sudah menyampaikan definisi emosi menurut dia sendiri. Seakan itu ya kayak profesor ini Nur Komariah ini sudah bisa menganalisa, mendefinisikan secara pribadi. Nah, kalau menurut ahli yang Anda ketahui, definisi dari perkembangan emosi itu apa? Saya Bu Arina Manasikana. Ya, silakan Arina. Emosi adalah perasaan yang ada dalam diri kita, dapat berupa perasaan senang atau tidak senang, perasaan baik atau buruk. Dalam World Dictionary 1994 690, mungkin ini halamannya ya Bu. Emosi didefinisikan sebagai berbagai perasaan yang kuat, seperti perasaan benci, takut, marah, cinta, senang, dan kesedihan. Ada ahli yang menyatakan golongan tahun 1995 411 menyatakan bahwa emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis serta serangkaian kecenderungan untuk berpindah. Ngoten Bunda. Iya, tepuk tangan buat Arina. Jadi siang hari ini yang sudah mendapatkan nilai keaktifan itu ada 2 orang, Nur Komariah sama Arina dulu ya, yang lainnya belum ya. Oke, saya lanjutkan. Untuk berikutnya adalah pengertian emosi ya. Pengertian emosi atau definisi emosi menurut Samsudin. Samsudin mengatakan bahwa emosi merupakan suatu suasana yang kompleks dan getaran jiwa yang menyertai atau muncul sebelum atau sesudah terjadinya suatu perilaku. Nah, berdasarkan definisi tersebut, kita dapat memahami bahwa emosi merupakan suatu keadaan yang berupa perasaan atau getaran jiwa yang ditandai oleh perubahan biologis yang muncul menyertai terjadinya suatu perilaku. Jadi kalau kita sedih gitu ya, perasaannya sedih, perilaku kita gimana? Kalau kita bahagia, perilaku kita gimana? Tuh. Jadi yang namanya emosi itu merupakan suatu keadaan yang kompleks, dapat berupa perasaan atau getaran jiwa yang ditandai oleh perubahan biologis yang muncul menyertai terjadinya suatu perilaku. Itu adalah definisi dari emosi. Menurut Lewis dan Rosenblum, terjadinya emosi itu ada tahapannya. Yang pertama adalah elisitor. Apa? Elisitor. Iya. Apa itu elisitor? Dorongan berupa situasi atau peristiwa. Dorongannya berupa apa? Dorongannya berupa apa? Dorongannya berupa kebakaran. Berupa kebakaran. Peristiwa kebakaran. Maksudnya gimana? Dorongan itu apa? Apa? Peristiwa suatu kebakaran, ada dorongan untuk menolong atau apa perilaku kita yang akan kita lakukan. Iya. Dorongan menyelamatkan diri. Iya, betul. Jadi saya contohkan ya, atau yang Anda contohkan,
peristiwa kebakaran, terjadi suatu peristiwa kebakaran. Elisitor yang pertama atau adanya dorongan akan situasi pertama apa yang terjadi sama diri kita jika kita di dalam situasi kebakaran? Panik, takut. Nah, itu perasaan kita ya. Perasaan kita itu takut dan panik. Reaksinya gimana? Reaksinya bingung. Menyelamatkan diri. Nah, pertama itu elisitor itu adanya dorongan akan situasi yang akan terjadi pada saat kita mengalami kebakaran, kita panik, takut, menangis gitu ya. Kemudian itu akan diterima oleh pusat sistem saraf kita yang disebut dengan reseptor. Reseptor itu merupakan aktivitas di pusat sistem saraf kita. Setelah kita punya perasaan takut atau panik, sinyal itu akan diterima oleh saraf otak kita, sehingga nanti akan menjadi perubahan spesifik dalam aspek fisiologi. Jadi tindakan kita selanjutnya bisa jadi lari, bisa jadi minta pertolongan seperti yang tadi Anda bilang itu, atau apa lagi selain itu, teriak-teriak gitu bisa juga ya. Nah, setelah itu baru ada ekspresi, yaitu terjadinya perubahan yang ada pada daerah mimik wajah kita. Coba yang berisik banget Bu, bisa dimatikan ya suaranya. Baik, saya lanjutkan ya. Menurut Samsudin juga, di sini terdapat dua variabel yang mempengaruhi perkembangan emosi. Yang pertama adalah variabel stimulus. Di sini rangsangan yang menimbulkan emosi. Berbagai macam emosi tadi sudah disebutkan oleh Nur Komariah, di antaranya takut, marah, benci, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah variabel organismik. Apa itu variabel organismik? Yaitu perubahan fisik yang terjadi saat mengalami emosi. Misalnya pada saat kita marah karena uang belanjanya kurang ya Bu. Gimana perubahan fisiknya? Perubahan fisiologisnya gimana saat tahu uang belanjanya dikurangi? Manyun ya. Ngamuk ya. Sampai banting-banting nggak? Sampai ada piring terbang apa enggak ya? Enggak Bu, piringnya bisa diterbangkan. Iya. Piringnya sampai isinya, nggak masak. Iya betul. Jadi reaksi fisiologisnya bisa-bisa sang ibu tidak mau memasak, jadi melakukan aksi mogok gitu ceritanya ya. Mogok masak ya. Iya. Nah selanjutnya setelah yang variabel organismik ada variabel respon. Nah di sini pola sambutan ekspresif atas terjadinya pengalaman emosi. Itu seperti apa?
pola sambutannya. Jadi ibu tadi kan uang belanjanya dikurangi oleh suami, akhirnya ibu ekspresinya cemberut gitu ya bu ya, manyun gitu, ada yang menangis dan lain sebagainya. Ada yang tahu nggak kenapa sih manusia itu butuh emosi? Untuk meluapkan keadaan yang ada di dalam apa yang dipikirkan. Itu siapa yang ngomong? Farihis Saada, Bu. Saada, Farihis Saada. Ya. Oke. Ya. Kenapa sih emosi itu bermanfaat? Ada manfaatnya. Yang pertama, sebagai bentuk komunikasi dengan lingkungannya. Biar gak stres. Iya. Kedua, sebagai bentuk kepribadian dan penilaian anak terhadap dirinya. Yang ketiga, sebagai bentuk tingkah laku yang dapat diterima lingkungannya. Yang keempat, sebagai pembentuk kebiasaan dan pengembangan diri. Nah, coba ya, saya ingin tahu apa pendapat Anda. Yang namanya bayi, Bu, bayi yang baru lahir, bentuk komunikasi dengan lingkungannya itu apa? Dengan cara apa? Nangis. Misalnya kebutuhan menangis anak itu dalam rangka memenuhi kebutuhan apa? Kebutuhan dari itunya, Bu. Bayinya lapar atau bayinya ingin digendong. Merajuk gitu ya. Ada yang tahu nggak kalau bayi lapar itu ekspresi bentuk komunikasinya seperti apa, Bu? Menangis. Ya rata-rata menangis, Bu. Iya, jenis tangisannya seperti apa? Kok ibu tahu itu lapar? Menangis lemah, nangisnya lemah begitu. Menangisnya lemah. Anak bayi. Menangisnya lemah. Iya, kalau BAB dia nangis kan dia nangis kita nggak nangis sih gitu loh. Sepertinya gitu. Iya. Jadi bentuk-bentuk tangisan bayi itu ternyata beraneka macam dan beraneka ragam ya. Tidak hanya satu macam tangisan saja gitu. Contohnya tadi ibu contohkan ketika bayi kelaparan, tangisannya akan kencang. Kalau dia kesakitan, iya, kalau dia kesakitan, tangisannya akan merintih. Kalau dia misalnya mengalami sesuatu, misalnya kaget atau jatuh dari tempat tidur, tangisannya akan kencang sekali, ada teriakan melengkingnya gitu, teriakan melengkingnya. Nah itu sebagai salah satu contoh bentuk komunikasi bayi dengan lingkungannya. Bagaimana dengan murid Anda? Di sini semua mengajar kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Rata-rata guru TK atau guru kelompok bermain? Tahu dari bermain. Apa sih bedanya PAUD dengan kelompok bermain dengan TK? Apa sih perbedaan PAUD dengan TK dengan kelompok bermain? Usia. Usia. Apa bedanya PAUD dengan TK? TK itu masuk dalam Satu yang menjawab gantian. Siapa ini yang menjawab? saya. Sebutkan namanya aja. Kan banyak orang ini nggak lihat. Sri Purniati, Bu.
Ya, silakan Mbak Sri. Tadi pertanyaannya kan apa persamaannya TK sama PAUD gitu? Perbedaannya. Oh, perbedaan. Perbedaannya di usia gitu. Ya, jelaskan aja Mbak. Mari kita simak bersama-sama. Kalau menurut saya, kalau TK itu usianya lebih tinggi daripada kelompok bermain, atau biasa kalau di sini disebut PAUD. Sebenarnya sama ya Bu. PAUD, pendidikan anak usia dini, sudah termasuk TK, SDS, KB. Halo. Iya, terus? Oke. Sudah, itu saja? Putus-putus gitu. Tidak. Putus-putus punya saya Bu juga barusan mati. Oke. Mbak Srinya yang suaranya memang berhenti, bukan putus. Oh, Oh, iya, saya pikir putus-putus kok. Udah Mbak Sri, itu aja jawabannya. Ada pendapat lain? Sudah Bu. Baik. Yang lainnya ada yang mau berpendapat? Halo Mbak. Yang lainnya mau berpendapat juga kah? Assalamualaikum Bu. Iya, waalaikumsalam. Monggo Bu. Saya dengan Desi Bu. Iya, silakan Mbak Desi. Kalau menurut saya perbedaannya TK sama PAUD itu yang pertama dari usia Bunda. Kalau PAUD antara 2,5 sampai 4 tahun, sedangkan TK 4 sampai 5 tahun. Kalau dari segi perkembangan kemampuan perkembangannya juga berbeda. Pencapaian perkembangannya maksud saya Bunda. Misalkan kalau PAUD itu lebih sederhana, seperti menangkap dan melempar bola, sedangkan TK lebih spesifik, misalkan lebih mengenal yang lebih luas Bunda. Ya, terima kasih Bu Desi dan Ibu Sri. Tepuk tangan dong buat temannya. Oh ya, boleh. Siapa ini? Siapa? Suaranya kecil. Ya, silakan Mbak. Suaranya kecil loh Mbak, sampai tuh kayak jaraknya 100 meter gitu. Mana sih orangnya? Iya. Ini wajahnya dilihatkan Mbak Le. Suaranya Mbak Leli kecil. Mbak Laili Nurmaliha ya? Iya. Iya. Mbak, coba handsetnya di volumenya ditambahkan. Tambahkan. Silakan Mbak. Sebenarnya antara TK dan PAUD itu tidak. Kalau PAUD itu merupakan tempat edukasi anak usia dini. PAUD dan TK itu perbedaannya hanya gini Bu, PAUD itu formal dan non formal. Kalau PAUD formal itu mencakup TK dan PAUD perbedaannya itu hampir tidak ada. Cuma perbedaannya formal dan non formal.
Ya, apa fungsinya dibedain formal sama non formal itu? Ya, kemudian apa fungsinya kalau tidak ada perbedaannya? Mengapa harus ada perbedaan non formal dan informal? Kalau dulu itu kan itu Bu, TK itu sendiri-sendiri, maksudnya di manajemennya itu kan sendiri-sendiri. Tapi sekarang itu kan mencakup langsung di bawah naungan PAUD gitu Bu. Cuma perbedaannya dari usianya, terus cara pembelajaran. Baik, terima kasih Mbak Laili. Saya tambahkan penjelasan dari Mbak Laili ya. Terima kasih Mbak Laili. Bisa melihat ini penampakan kamera saya? Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu Sistem Pendidikan Nasional atau disingkat Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 28 ayat 1 disebutkan bahwa PAUD itu dibagi menjadi 3. Yang pertama formal, kedua non formal, yang ketiga informal. Sudah bisa dipahami? Coba lihat kamera saya dulu, lihat saya dulu. Lihat saya dulu ya, tidak melihat ke mana-mana dulu. Nah, untuk formal ini contoh lembaganya adalah TK dan RA. Usia anak yang berada di usia PAUD formal adalah mulai dari 4 sampai 6 tahun. Saat ini mulai ada perkembangan lagi 7 lebih boleh, sebelum 8. Tapi yang ini belum masuk resmi ke undang-undang ini, belum direvisi oleh Undang-Undang Nomor 20. Namun untuk penerimaan sekolah dasar, murid sekolah dasar usia 7 sampai usia 6 tahun ke atas itu sudah banyak direkomendasikan. Mengapa ya anak usia 6 ke atas atau di bawah 8 tahun itu sangat direkomendasikan masuk sekolah dasar ketimbang atau daripada anak usia di bawah 6 tahun untuk masuk sekolah dasar? Kenapa? Coba dimatikan dulu suaranya semua ya. Iya, matikan. Kameranya tetap nyala. Saya ulangi lagi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 ayat 1. Di sini dituangkan bahwa PAUD itu terdiri dari 3, yaitu PAUD formal, non formal, dan informal. Untuk PAUD formal itu bisa kita lihat di sekitar kita ada TK dan RA. Nah, usia batasnya dimulai usia 4 sampai 6 tahun. Nah, tapi belakangan ini usia 7 sampai sebelum 8 tahun sering banyak direkomendasikan untuk masuk sekolah dasar daripada anak-anak usia 6 tahun atau 6 tahun kurang untuk masuk sekolah dasar. Kemudian untuk PAUD non formal, di sini ada SPS, ada KB, ada TPA. Usia yang ada di PAUD non formal
boleh mulai dari 0 sampai 6 tahun. Ini tergantung dari kurikulum yang digunakan oleh lembaganya. Misalnya KB, ada KB yang kurikulumnya itu menggunakan target sasarannya adalah usia 0 sampai 4 tahun saja. Ada yang 0 sampai 36 bulan saja. Tapi yang pasti kurikulumnya mulai dari 0 sampai 6 tahun boleh. Saya lanjutkan ya. Sedangkan PAUD informal adalah anak-anak usia 0 sampai 6 tahun yang tidak berada di jalur formal dan non formal. Artinya mereka di mana? Artinya mereka di mana? Oke, saya lanjutkan ya. Jadi yang ketiga adalah PAUD informal. PAUD informal ini dimulai usia 0 sampai 6 tahun. Tetapi anak-anak informal ini tidak berada di jalur formal dan jalur non formal. Artinya anak-anak pada jalur informal ini mereka di mana beradanya? Iya, betul. Jadi anak-anak ini tidak sekolah di jalur formal maupun di jalur non formal. Tetapi anak-anak pada jalur informal ini pada jalur informal ini tetap berhak mendapatkan edukasi dari lingkungannya, berhak mendapatkan pendidikan dari lingkungannya, baik dari keluarga maupun lingkungan di luar keluarganya dia. Itu contohnya anak-anak yang berkata-kata jorok misalnya. Nah, kita sebagai lingkungan warga di luar keluarga dia tetap punya kewajiban untuk mengedukasi anak ini. Misalnya, sayang, tadi bicara apa ya, Bu? Tante kok kedengarannya kamu bicara yang tadi itu gak baik? Seperti itu misalnya. Atau kita komunikasikan dengan orang tuanya. Semoga bisa diterima. Tapi komunikasinya yang baik, nggak gibah gitu. Iku lo anak wong iku ya. Tadi ya aku dengar dia itu ngomongnya lo jorok-jorok, paling itu sama ibu bapaknya di sana dibiasakan dengar gini-gini gitu. Nah, hal-hal begitu tuh malah semakin kalau dengar sama ibunya anak itu bisa jadi masalah baru. Ya enggak? Nah, itu salah satu halnya. Nah, itu tentang informal ya, adanya kewajiban kita untuk mengedukasi, memberikan edukasi yang baik terhadap anak-anak yang tidak di jalur formal dan non formal. Nah, tadi sedikit saya singgung
kenapa sih ketika masuk sekolah dasar, jenjang sekolah dasar, sebaiknya itu anak kita usianya di atas usia 6 tahun, bukan kurang dari 6 tahun. Kenapa? Kenapa? Jika usianya masih di bawah 6 tahun, kalau masuk sekolah dasar itu biasanya jarang untuk mengerti pembelajarannya di sekolah dasar itu, Bu. Iya, Ketinggalan betul. otomatisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen ya hari ini, yang sudah hadir.